see what I see? Halo warga Sukawedi, aku Rahel dari Terbangun Tengah Malam. Gimana puasa kalian tahun ini? Gak ada yang batal kan? Kecuali yang cewek pasti ada masanya gak bisa puasa ya. Momen yang paling ditunggu di bulan Ramadan pastinya adalah hari Lebaran ya kan? Momen dimana bisa kumpul keluarga besar dan merayakan bersama. Walaupun aku gak merayakan Lebaran, tapi aku ingat, waktu kecil dulu suka ikut-ikutan sahur karena ART-ku beragama Islam. Sebenarnya aku pun gak puasa sih, cuman ganti jam sarapan aja jadi lebih awal. Tapi momen itu justru bikin aku ingat kejadian yang menurutku aneh banget. Jadi dulu aku punya ART yang namanya Mbak Siti. Usianya masih belasan waktu itu. Jadi sudah kuanggap kakak sendiri. Saking dekatnya, aku keberatan banget pas Mbak Siti izin pulang ke rumahnya yang di Wonosobo di H-2 Lebaran. Dan karena gak mau pisah dengan Mbak Siti ini, aku minta ke Papa buat ngizinin aku nginep di sana sampai cutinya Mbak Siti selesai. Awalnya Papa keberatan karena aku masih kecil. Waktu itu mungkin aku masih umur antara 7 sampai 10 tahunan lah. Bagian ini aku lupa tepatnya berapa. Untungnya pas itu, kakakku yang juga dekat dengan Mbak Siti mau ikutan nginep juga di sana. Karena kakakku ikutan, akhirnya Papa ngizinin juga, walaupun gak sampai cutinya Mbak Siti habis. Ya, nginep semalam aja gitu. Lumayan kan? Lagian waktu itu aku memang pengen banget lihat rumahnya Mbak Siti kayak apa. Sampai di sana, aku takjub banget lihat pemandangannya. Ternyata rumahnya itu punya halaman yang luas banget. Ada kandang ayam dan kandang kambing di bagian belakang. Lalu ada sungai yang airnya bening banget. Dan sawah yang gak tahu juga itu punya siapa. Itu sawahnya luas banget. Bangunan rumahnya juga luas dengan 4 kamar tidur dengan tembok yang masih terbuat dari kayu. Kalau di Jawa sebutannya rumah joglo mungkin ya. Kata Mbak Siti, rumah itu sebenarnya punya nenek buyutnya. Nah, di rumah itu ternyata hanya dihuni 4 orang. Bapak dan ibunya Mbak Siti, Mas Pur kakaknya Mbak Siti, dan Yangti nenek buyutnya. Kakek neneknya sudah lama meninggal. Jadi keluarga besar Mbak Siti ya hanya tinggal Yangti itu. Yangti udah kelihatan tua banget. Badannya kecil, rambutnya uban semua. Yangti udah gak bisa jalan lagi. Jadi sepanjang hari cuma duduk atau rebahan di balai-balai yang ada di ruang tengah. Padahal Yangti udah ada kamar sendiri. Karena di rumah itu ada 4 kamar tidur. Cuman Yangti selalu protes marah-marah kalau dipindah ke dalam kamarnya. Jadi ya, beliau kalau mandi, makan, dan buang air juga di balai-balai itu. Hal lain yang menarik perhatianku adalah beberapa wayang kulit yang dipajang di dinding sebelah balai-balai. Ternyata Yangti itu dulu kalau gak salah pengen banget jadi dalang, cuman gak kesampaian. Karena profesi dalang umumnya hanya laki-laki yang boleh. Jadi Yangti dari dulu cuman bisa pura-pura jadi dalang di rumahnya. Makanya banyak wayang kulit dipajang di dinding sebelah balai-balai. Kayak waktu itu, aku sendiri lihat Yangti lagi main wayang sambil ngomong sendiri pakai bahasa yang aku gak paham. Gerakannya mirip seperti dalang yang ada di TV.
Malam itu, aku baru tahu kalau di rumah Mbak Siti nggak ada listriknya. Jadi mereka hanya ngandelin cahaya bulan dan lampu petromak yang ditaruh di beberapa sisi rumah. Kamarnya sendiri nggak pakai daun pintu, guys. Jadi cuman pakai korden yang ditutupin dari atas sampai sebatas pergelangan kaki aja. Kalian pasti bisa bayangin ya, karena zaman sekarang pun masih ada beberapa orang yang prefer pakai korden daripada daun pintu. Dan karena waktu itu aku nggak biasa tidur dengan kamar gelap, satu petromak sengaja ditaruh Mbak Siti di depan kamarnya. Karena kordennya itu ternyata tembus pandang waktu ditutup, jadi masih ada cahaya masuk ke dalam kamar. Lumayanlah daripada gelap gulita. Waktu tengah malam, aku terbangun karena pengen buang air. Aku tahu kalau kamar mandi mereka memang terpisah di bagian belakang rumah. Jadi aku gak berani keluar sendiri. Aku lihat kakakku dan Mbak Siti nyenyak banget tidurnya. Mau ngebangunin kok gak enak juga ya. Waktu aku nekat mau keluar sendiri, aku lihat di balik korden kamar yang tertutup itu ada siluet orang yang berdiri. Gak yakin juga dia siapa. Dan berdiri menghadap ke kamar atau justru membelakangi. Tapi setelah aku perhatikan, kalau dari siluetnya, itu mirip Yangti yang selalu pakai jari. Aku yakin banget itu Yangti, karena gak ada orang lain lagi di rumah ini yang pakai jari selain Yangti. Siluet itu yang awalnya hanya berdiri diam, lalu mulai ngelakuin gerakan yang aneh. Kalau kalian pernah lihat gerakan wayang yang dimainkan seorang dalang, kan gerakan tangannya khas banget ya. Nah, siluet itu gerakannya mirip wayang gitu guys. Cuman, gerakannya itu gak mulus. Mirip gerakan kaku yang patah-patah gitu. Makin lama, siluetnya makin membesar. Dan itu bikin aku jadi ketakutan. Aku langsung naik ke kasur lagi, pura-pura tidur. Ku dengar suara korden yang dibuka. Aku ngintip dari balik bantal yang sengaja buat nutupin muka kan. Dan benar aja, di situ ada Yangti yang sedang nari dengan gerakan aneh. Rambutnya tergerai panjang dan agak berantakan. Beda dengan tadi siang yang tersanggul rapi. Yang paling mengherankan adalah, kok bisa Yangti nari-nari? Sedangkan Mbak Siti bilang kalau Yangti udah lama lumpuh. Makin lama Yangti bergerak ke arah kasur yang kami tiduri. Jujur aku udah pengen teriak, tapi mulutku kayak terkunci gitu. Sampai akhirnya Yangti benar-benar dekat di sebelahku. Lalu tiba-tiba dia berhenti dan langsung mendekatkan mukanya ke mukaku sambil bilang, asli, aku gak bisa gerak waktu itu. Aku cuma bisa diam gemetaran dan nutup muka pakai bantal. Sampai aku merasa hening banget. Pelan-pelan aku buka mata buat lihat situasi di sana. Ternyata Yangti masih berdiri di pintu kamar. Posisinya membelakangi kasur sambil ngeliat ke atap rumah. Diam kaku seperti patung. Aku gak tahu dia ngapain. Dan gak mungkin juga aku bangunin Mbak Siti. Khawatir aja, tahu-tahu beliau balik badan dan nyamperin aku kayak tadi. Sepanjang malam itu, Yangti berdiri di sana. Sampai azan subuh, baru dia mulai gerak dan keluar kamar. Pagi itu aku sampai gak berani keluar kamar. Mbak Siti sampai bingung sendiri karena aku cuma diam aja ngeringkuk di kasur. Untung aja, siangnya papa jemput kami, jadi aku langsung lari masuk ke dalam mobil. Sempet sih kulirik Yangti di bali-bali tempat dia tidur. Dan beliau, walaupun gak bicara apa-apa, tapi kulihat matanya natap aku dengan pandangan yang aneh. Singkat cerita, waktu Mbak Siti balik kerja di rumah, aku baru berani cerita apa yang ku alami
waktu nginap di sana. Mbak Siti kelihatan nyesal gitu waktu aku digangguin Yangti. Dia minta maaf karena lupa kasih tahu kalau tengah malam diusahakan jangan terbangun, apalagi keluar dari kamar. Karena Yangti itu memang suka keliaran tengah malam di dalam rumah. Jadi dulu waktu Yangti masih muda dan terobsesi jadi dalang, dia ditolak berkali-kali karena dalang memang diwajibkan hanya untuk laki-laki. Yangti sempat dendam dan hilang selama beberapa hari. Kabarnya sih, Yangti sempat bertapa atau ngilmu gitu buat dapat keahlian ngedalang. Sewaktu kembali lagi ke kampung, Yangti nekat ngadain pertunjukan sendiri dengan merekrut beberapa random orang yang dia latih. Dulu ada grup wayang yang terkenal di kampung, dan Yangti berhasil ngalahin pamor dalang sebelumnya. Karena gak mau tersaingi perempuan, akhirnya peranglah mereka sampai ada jatuh korban. Sejak saat itu, Yangti diusir dari kampung sebelumnya dan pindah ke rumahnya sekarang. Cuman karena keluarga korban gak terima, jadi sempat dikejar-kejar dan diancam untuk gak ngedalang lagi. Sejak saat itu, Yangti jadi agak beda sikapnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com